Kenapa, Mbak? Iya, Kenapa, panggil Mbak? nggak? Kenapa, Mbak? Ini saya mau kalau ini mau tanya, Mhm. kan apa namanya? Adik saya mau, ya maksudnya mau cari kerja di luar gitu ya. Terus? Eh, saya lihat itu kok kayaknya ada PT gitu. Apakah bisa masuk ke Taiwan apa di Hong Kong gitu, Kak? Oh, untuk cowok nggak ada, Mbak. Oh, nggak ada ya? Karena kalau cowok di Hong Kong itu adalah kebanyakan adalah kena tipu. Jadi jarang ada job cowok itu ditaruh di Facebook atau apalagi di-sharekan di media sosial karena memang tidak ada job cowok kecuali keluarganya ataupun temennya yang membutuhkan. Jadi nggak ada job cowok itu taruh di publik. Jika ada job cowok taruh publik itu kebanyakan adalah sindikat dan mereka minta uang saja. Setelah itu mereka akan pergi. Oh, gitu ya, Pak. Betul. Kayaknya masukin ke Hong Kong juga ya, Pak? Ya, Pak? Ya saya cuma di Hong Kong, Mbak. Oh, nggak ada Gimana? ke Hong Kong doang ya, Pak? Betul. Saya kira mah ada yang ke Taiwan gitu. Enggak. Saya nggak ikut campur, Mbak. Soalnya Taiwan itu sangat bahaya sekali kalau tidak tahu. Takutnya kena calo yang ketipu juga. Karena buat job cowok itu sangat sulit sekali, Mbak. Oh ya, ya itu terima kasih ya Kak Yuni Ya, ya. sama-sama. Maaf ganggu waktunya. Nggak apa-apa, sama-sama. Oke, jadi job cowok apakah ada banyak sekali yang membutuhkan? Jangankan itu loh, Mbak. Yang punyanya BP2MI aja yang legal ya. Itu aja bisa ditipu, bisa ada orang sindikat yang memakai nama BP2MI, ada yang atas nama KBRI ataupun KJRI. Itulah bahaya sekali ya. Jadi media sosial itu seolah-olah nyata sekali, seolah-olah itu benar mereka adalah BB2MI atau seolah-olah mereka itu benar-benar adalah KJRI. Sekali lagi saya selalu katakan hati-hati di media sosial. Media sosialnya BP2MI, BP3MI, BP4MI itu ada yang menyerupai, bahkan mengadakan promo pinjaman seperti ini, seperti itu. Dan juga punyanya KJRI, Facebooknya aja ada yang menyamakan, apalagi orang yang seperti saya gitu loh. Jadi di luar sana itu banyak sekali sindikat-sindikat itu memakai atas nama siapapun. Jadi berhati-hati dengan info, apalagi mengatakan ada job cowok dengan cepat dan mudah, itu enggak kayak gitu konteksnya. Jika memang ada benar-benar yang mudah itu tidak seperti itu. Benar nggak? Jadi kalau ada yang benar-benar mudah itu banyak sekali yang daftar. Tapi biasanya yang merekomendasikan itu nggak usah mereka. Orang lain yang akan merekomendasikan. Kalau dia sendiri yang merekomendasikan, terus dia yang cerita sendiri, itu saya rasa itu adalah palsu. Job-job palsu. Jadi lebih berhati-hati lagi. Jangan sampai mudah tertipu dengan apapun itu. Ya, hati-hati, lebih baik. Halo? Halo? Iya Mas Yuni, Kenapa Mbak? Suaramu jauh banget saya mau minta. Suaramu nggak denger Mbak. Kalau kamu pakai handfree saya nggak denger sayang. Nggak pakai. Nggak ngerti, tapi suaramu kayak dipendem nih jero gitu. Nggak denger saya. Iya, ya Miss. Begini Miss, saya Suaramu nggak denger sayang. Suaramu nggak denger. Kamu pakai handfree atau kamu cas HP-mu? enggak. Coba kamu matiin, kamu telepon lagi sebentar. Ya. Jadi suaranya nggak jelas ya. Halo? Ya Miss. Oke, sudah dengar. Loh, malah mati. Kenapa, Dok? Halo. Kenapa saya? Kenapa sayang? Kenapa? Mau minta tolong begini. Apa itu? Saya kan dokumen saya di Jakarta udah hampir 2 tahun. Hampir mau 2 tahun nggak dikembalikan. Saya chat PT sama agent nggak ada kabar. Gimana ya solusinya Miss? Padahal saya butuh dokumen itu. Maksudnya PT-nya masih ada. PT-nya masih ada.
masih ada, tapi dulu saya kesini numpang proses saja. Terus yang bawah itu cuman masukin ke BLK aja, terus surat-suratnya itu dibawa sama orang gitu loh maksudnya. Terus saya sudah chat, nggak dikasih. Saya udah bilang sama agent juga susah dihubungin katanya orangnya itu. Saya sebelum telepon Miss Yuni itu udah konfirmasi ke agentnya udah nggak bisa membantu gitu. Saya bingung mau minta tolong ke siapa gitu, Miss. Dokumen apa aja yang hilang? Surat nikah, kakak, semua yang asli di sana, ijazah semua. Oke, yang masukin kamu siapa? Dulu saya calling visa tapi lewat PT kan mau ke sini gitu loh. Ngerti, calling visa kan kamu melalui orang toh, siapa yang membawa kamu ke situ? Yang membawa ke situ namanya bisa disebut. Nggak usah, maksudnya kamu tahu. Tahu, tapi nomornya semua diblokir. Agent udah nggak bisa bantu karena udah susah ditemuin katanya kalau ke Jakarta. Sedangkan saya lewat PT-nya itu sudah nggak berhubungan sama dia katanya gitu. Terus kenapa baru sekarang dicari? Seharusnya kan kamu terbang langsung dicari. Hah? Udah dicari kan? Iya udah langsung cari, katanya dia bilangnya hilang atau gimana gitu. Saya udah nunggu. Saya bingung mau cari tahu sama siapa gitu, Miss, maksudnya. Oke, bisa nggak kamu menuliskan namamu, melaporkan PT apa, kamu tuliskan semua. Oke, contohnya seperti ini. Nama saya Yuni, saya umurnya seperti ini, KTP saya, paspor saya, nomor ini. Terus saya dulu masuk PT ini, diajak seperti ini, tapi data saya dihilangkan oleh PT. Waktu itu mereka menerima dokumenmu, apakah mereka tanda tangan atau kamu tanda tangan? Saya menerima, saya ngasih ke orangnya saja, terus dia nyiapin ke PAP gitu, terus dia bilang nanti kalau kamu udah terbang nanti dikirim lewat pos. Kan saya udah kasih dia duit buat bayar pos paketan dokumen itu ke rumah saya, tapi ditunggu-tunggu. Saya telepon bolak-balik, dia malah no respon, bilangnya lagi dicarikan sampai sekarang. Kalau di SMS malah nomornya diblokir semua saya. Oh, ya itu saya herannya kenapa setelah 2 tahun kok baru dicari itu loh. Saya herannya kan di situ. Setelah 2 tahun. Iya. Kenapa? Alasannya kenapa baru sekarang nyari ini? Karena mau nikah lagi atau karena butuh anak sekolah atau apa? Enggak, saya SMS sudah dari pertama, terus saya udah kecapean, udah no respon semua. Saya dari pertama di sini terbang, saya sudah telepon, SMS terus tapi no respon. Saya udah capek, terus saya coba minta agent katanya mau diurusin sama orang ya di Jakarta, tapi saya SMS juga no respon lagi, katanya belum ada jawaban. Terus saya mentok, saya selalu lihat YouTube-nya Miss Yuni itu, saya keinget gimana caranya saya minta tolong sama Miss Yuni gitu. Emangnya nggak bisa buat lagi yang baru sayang? Dan surat nikah di situ, semua KTP kan di situ. Maksudnya kalau bisa kan saya mending yang di situ, yang di Jakarta itu kalau bisa dikembalikan. Kalau nggak bisa maksudnya kan nggak apa. Oke, jadi tulis kronologinya ya, PT apa dan seperti apa kamu tulis, terus saya kirimkan pada pusat. Paham bagaimana membuat surat kronologinya, diketik sudah tahu? Bisa? Nanti aja, gak usah sekarang ngetiknya, saya kasih waktu. Kamu ketik dulu, nanti hubungi saya. Iya, makasih ya Miss. Oke, siap, terima kasih. Oke, sebenarnya nggak perlu nangis teman-teman. Kalau nangis saya yang bingung. Halo? Waalaikumsalam. Kenapa, Mbak? Ini Miss, saya mau cerita. Saya nggak tahu harus cerita sama siapa lagi. Soalnya
aku tuh tipe orang ceria, maaf, jadi nggak bisa cerita ke siapa-siapa. Oke, tapi